baru jadi kamu kita beri. Oke, selamat sore Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah 53 Batam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir dalam kesempatan kali ini, di mana saya akan berbagi pemahaman tentang salah satu modul yang ada di pendidikan program guru penggerak, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mungkin ada beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati bersama sebelum kita melanjutkan modul. Mungkin diantaranya kita ringkas saja, aktif dalam mendengarkan, kemudian satu berbicara, yang lain mendengarkan, kemudian fokus dan konsentrasi. Bisa ya Bapak Ibu ya? Baik, kita mulai Bapak Ibu. Salam dan bahagia untuk semua. Swastiastu, rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Sebelumnya saya mulai dengan beberapa pertanyaan pemantik. Apa makna budaya positif? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan, baik itu di kelas ataupun di sekolah. Kira-kira ada dari Bapak Ibu mungkin yang sudah menerapkan atau melaksanakan budaya positif di kelasnya masing-masing, baik sebagai wali kelas ataupun sebagai guru mata pelajaran. Ini Pak, saling tegur sapa. Jadi kalau saya lihat sekarang ini siswa lebih sering untuk menegur gurunya ataupun kawan-kawannya. Karena pas waktu pandemi itu mungkin untuk tegur itu anaknya ada lebih baik. Yes. Ya, benar sekali ya, betul ya. Berarti budaya positifnya mungkin lebih ke 5S ya. Sudah mulai terbentuk lagi sejak masa pandemi. Nah, alhamdulillah di tahun jalan ini kita juga sudah mulai aktif dan normal kembali Bapak Ibu. Mungkin banyak budaya-budaya positif lain yang sudah Bapak Ibu lakukan. Mungkin secara lebih rincinya nanti kita akan bahas di dalam pembahasan modul. Nah, budaya positif di sekolah sendiri yaitu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik Bapak Ibu, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, salah satunya yang seperti yang disebutkan oleh Bu Restu tadi, budaya 5S ya, budaya tegur sapa, baik sesama murid ataupun antara murid dan guru. Nah, itu salah satu bentuk budaya positif. Nah, untuk melaksanakan budaya positif sendiri, tentunya kita harus merubah paradigma pendidikan dari pola kita yang lama ke pola yang baru. Nah, di sini perubahan paradigma yang dimaksud adalah kembali kepada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Indonesia. Nah, di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu ada bukan tabula rasa. Nah, filosofi pendidikannya adalah bukan tabula rasa. Jadi tabula rasa itu seperti menganggap seorang anak atau murid itu bagaikan kertas kosong yang belum ada isinya. Nah, biasanya kita selalu beranggapan seperti itu, muridnya kosong nih, harus diisi dengan ilmu pengetahuan dan lain-lain, keterampilan dan lain-lain. Nah, di filosofi pendidikan KD sendiri, kita tidak menggunakan paradigma bukan tabula rasa. Jadi tidak menggunakan tabula rasa. Kemudian meyakini semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau punya keunikan masing-masing. Yang ketiga, menitikberatkan pada budi pekerti. Yang keempat, melaksanakan tugas guru menuntun bakat pada murid agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian filosofi KD berikutnya yaitu guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Nah, seperti petani
guru layaknya petani memang merawat ya, menyemai, merawat, kemudian menyiram sampai si anak atau yang kita ibaratkan biji jagung itu memang tumbuh dan panennya seperti memang jagung yang bagus. Jadi kalau misalnya jagungnya tumbuh di tempat yang di tanah yang kurang subur, nah kita sebagai guru tugasnya sebagai petani itu ya menyuburkan tanahnya agar memang si muridnya memang maksimal dalam proses tumbuh kembangnya sebagai seorang murid atau anak. Kemudian menyadari adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini biasanya berbentuk lahir ya. Si anak lahir dengan potensi yang masing-masing, dengan keunikan yang masing-masing. Kemudian kodrat zaman itu lebih berorientasi pada keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, dan pola kehidupan sosialnya. Kemudian setiap pendidikan berpihak pada anak. Masih dalam perubahan paradigma, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol menurut paparan Dr. William Lazar dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat ilusi bahwa orang-orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan paradigma menurut teori kontrol, Bapak Ibu. Kemudian perubahan paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol. Dengan pertanyaan awalnya itu, bisakah kita mengontrol seseorang? Dan menurut stimulus respon itu bisa Bapak Ibu lihat di depan. Pada stimulus respon itu biasanya ada yang diuntungkan satu pihak, lebih diuntungkan satu pihak. Kemudian ada sifatnya pemaksaan. Sementara pada teori kontrol itu lebih kepada kesamaan, ya, kesetaraan atau keadilan lah. Dalam stimulus respon pada yang kolom pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal aslinya tidak sama, tidak semua orang punya pandangan yang sama. Kemudian dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu ada perbedaannya. Kemudian di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi pasti ada yang ingin dituju dalam berperilaku pada teori kontrol. Kemudian pada stimulus responnya biasanya kita selalu menganggap sebagai sebuah kesalahan. Apa yang diperbuat itu sebagai sebuah kesalahan, baik kecil ataupun besar. Nah, itu yang perbedaan ya Bapak Ibu antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian di sini kita masuk ke makna disiplin. Disiplin biasanya sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Kemudian justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, mungkin kalau di sekolah kita, di lingkungan sekolah lebih ke credit point ya Bapak Ibu ya. Untuk hukumannya lebih ke credit point dominannya. Nah, padahal sebenarnya sebelum menuju credit point itu masih banyak solusi sebenarnya yang bisa kita tawarkan dalam tindakan pendisiplinan. Balik kepada Ki Ageng Dewantara,
KAD menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri atau yang memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Apabila jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, dalam arti tugas dan fungsi kita sebagai guru juga termasuk di dalam itu. Nah, ketika murid memang tidak memiliki motivasi internal dari diri sendiri, maka si murid juga butuh pihak lain ya, untuk mendisiplinkan dirinya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan internal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ketiga untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Biasanya kalau murid berperilaku itu biasanya dia patuh itu kalau nggak pengen dihukum, kalau nggak pengen dapat pujian biasanya si murid ya. Kita pun juga sebenarnya seperti itu juga dengan yang murid. Kemudian ada lagi untuk menjadi sebuah kebanggaan atau sebuah opportunity ya, menjadi kebanggaan bagi diri sendiri kalau kita itu mampu menjadi seorang pribadi yang baik. Nah, biasanya untuk yang nomor 3 itu lebih ke motivasi internal dan biasanya menjadi tujuan dari disiplin positif ke depannya. Nah, ini ada lingkaran Bapak Ibu. Budaya positif, kemudian ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kalau dimulai dari dalam, kita mulainya dari peraturan kelas. Jadi kalau Bapak Ibu semua sudah membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas bersama murid-muridnya ataupun kesepakatan belajar, kalau misalnya konsisten dilaksanakan, itu grade-nya naik ke keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya si muridnya menghargai waktu, misalnya kesepakatan kelasnya atau peraturan kelasnya, nah dia bisa dinaikkan menjadi keyakinan kelas. Misalnya kelas 8C ada murid-muridnya menghargai waktu, jadi bisa dikatakan bisa dinaikkan menjadi 8C memiliki keyakinan kelasnya akan menjadi kelas yang disiplin. Kemudian apabila 8C berdampak pada kelas yang lain, misalnya kelas-kelas 7 dan 8 dan 9 yang lain, nah otomatis SMP Negeri 53 Batam sendiri itu akan menjadi lingkungan yang positif. Positif dalam hal kedisiplinan. Kemudian apabila komitmen atau konsisten dilaksanakan, nah maka salah satu budaya positif yang ada di SMP Negeri 53 Batam adalah berperilaku disiplin ya. Nah, di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada analogi pertanyaan ya, pertanyaan analogi terkait itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian ada lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, aturan-aturan dasar itu biasanya agak lebih kuat ya, dibutuhkan lagi motivasi hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi yang dari dalamnya ada. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, biasanya peraturan itu tidak akan cukup kuat
kalau misalnya hanya mengacu pada peraturan, tapi butuh pihak-pihak lain untuk menguatkan peraturan tersebut. Nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Dian Gosan, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, biasanya kalau murid terlambat, untuk yang negatif ya Bapak Ibu ya, ini untuk yang negatifnya. Biasanya kalau murid terlambat, kalau dia terlambat sendiri, biasanya dia akan merasa malu, buru-buru dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dia ada temannya terlambat, dia akan berjalan santai tanpa peduli dengan aturan yang ada di sekolah. Itu yang negatifnya biasanya. Kemudian yang positifnya justru akan sebaliknya, seperti itu juga. Ketika si murid berpedoman pada satu peraturan, nah peraturan itu tidak akan terlalu diindahkan. Tapi kalau ada temannya atau lingkungannya yang ikut melaksanakan peraturannya, maka dia juga akan lebih condong taat ke aturan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini ada pembentukan keyakinan kelas, beberapa langkah-langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama, bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, kalau saya lihat kemarin di kelas-kelas itu sudah banyak ya kesepakatan kelas di masing-masing kelas, dan itu simpel-simpel juga. Jadi ada yang disiplin, ada yang menghargai waktu, ada yang menghargai guru, tidak ribut, banyak, hampir di semua kelas itu ada, saya lihat kemarin. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Nah, jadi memang menampung seluruh ide atau menampung seluruh pendapat dari peserta didik yang ada di dalam kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ini yang belum ada ya kita laksanakan. Jadi ketika awalnya kesepakatan kelas dibuat, ya cukup dibuat aja, tapi tidak ada lagi refleksi atau tindak lanjutnya secara berkala tentunya. Apakah sudah berjalan, sejauh mana progresnya, kemudian sejauh mana hasilnya, dan entah per 3 bulan, entah per 2 bulan atau 1 bulan. Nah, ini beberapa contoh peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, kemudian nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas sebagai kewajibannya menghormati orang lain, berkhidmat pada tujuan. Kemudian banyak lagi contoh lainnya: dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, pergantian atau menunjukkan menggunakan masker dengan berlari di kelas atau koridor. Jadi ini adalah contoh-contoh peraturan yang beserta nilai-nilai kebajikan yang diharapkan muncul dari peraturan tersebut. Ini kembali kosong. Itu penerapan berkeyakinan kelas. Ini kesepakatan kelas yang saya ambil dari beberapa kelas. Ada disiplin itu dari 7D. Kalau di kelas 7D nggak ada Aulia ya. Ada kelas 8A juga, tapi terlalu kecil. 7D ini terlalu lumayan singkat ya.
disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dan tepat waktu datang ke sekolah, tertib saat belajar mengajar, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah, tidak tidur saat jam pelajaran. Jadi jelas yang ingin dicapai oleh 7D dalam keyakinan kelasnya adalah menjadi kelas yang disiplin atau membentuk pribadi murid yang disiplin. Nah, biasanya untuk keyakinan kelas sendiri, saya pernah membuat di 7B tahun lalu. Iya, 7B semester lalu, bukan tahun lalu. 7B semester lalu saya satu persatu anak menyebutkan, tapi itu tidak terlalu efektif. Jadi kalau dibiarkan, karena macam-macam anak itu beda-beda dia keinginannya, dia pengennya seperti apa tuh beda-beda. Jadi kadang takutnya mengarahnya kemana-mana. Jadi tujuan dari keyakinan kelasnya nggak tercapai. Nah, justru kita sebagai guru juga harus merangkum menjadi pembatas dari semua curah perkataan anak, dari anak murid pertama, sehingga kesepakatan kelas yang dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang dibuat. Itu ada beberapa yang di kelas berapa yang ada tanda tangan ya, kalau saya lihat di ada faktanya 9 berapa, 9B ya. 9B itu ada fakta tanda tangannya. Nah, itu biasanya lebih menguatkan peraturannya karena ada tambahan pendukung motivasi eksternalnya terhadap kesepakatan yang dibuat. Oke. Nah, ini mohon pendapat Bapak Ibu terkait tindakan guru yang ada di depan. Dia masuk ke dalam kategori hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Kalau misalnya tindakan gurunya kepada muridnya seperti itu ya, mencatat 100 kali di buku, di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jalan-jalan. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Hukuman. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, di situ dia ada hukuman, konsekuensi. Iya, enggak sama, rata. Sesuai Bapak Ibu. Sorry. Hukuman. Ya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Yang kedua dengan yang terakhir bedanya karena kalian PJOK gitu ya. Iya, mungkin itu kesepakatan PJOK-nya. Ya, lebih ya konsekuensi Pak. Ini ada kesepakatan di PJOK kalau terlambat 10 menit ganti pemanasan. Ya, biasanya kan ada seperti itu ya. Berolahraga. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak-anak sakit fisik maupun hati dalam
untuk jangka waktu yang lama. Itu hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, kemudian hukuman menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu ada sifatnya paksaan. Konsekuensi lebih ke stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman membentuk konsep diri yang buruk. Konsekuensi membentuk konsep diri yang baik. Di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, konsekuensi rata-rata kita udah gerakan konsekuensi lah ya, jelas ya. Misalnya kalau nggak ini apa, kerjakan di luar, misalnya tugas di luar, di depan kelas, misalnya. Nah, itu kan untuk jangka waktu yang tidak lama si anak sebenarnya ngerasa nggak nyaman, tapi dengan adanya konsekuensi si anak di pertemuan berikutnya pasti akan mencoba untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia, ada cinta kasih atau diterima, ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, survival, untuk bertahan hidup. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya memberikan contohnya Bu Ila. Beliau nggak ada ya. Ibu Ila, guru kelas 8C di SMP Negeri 53 Batam, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Dimas. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Dimas yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ila, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Dimas melakukan hal itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Karena dia nggak bawa bekal ke sekolah. Karena dia nggak bawa bekal ke sekolah. Gak dikasih uang jajan. Jadi banyak. Karena bekal sekolahnya enak. Karena bekal kawannya enak-enak. Mau berhemat. Jadi ada banyak spekulasi ya tentang kasusnya Dimas dan Bu Ila ini. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ila sebagai mencari tahu alasan Dimas melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Kemudian apabila jawaban Dimas karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi dia melakukannya karena dia lapar, dia bertahan hidup. Ditambah orang tuanya tidak memberikannya bekal. Jadi kebutuhan si anak si Dimasnya adalah bertahan hidup. Dia melakukan itu untuk bertahan hidup. Mungkin kalau nggak ngambil dengan paksa pingsan atau pusing atau nggak fokus dan lain-lain. Kemudian apabila jawaban Dimas karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima oleh lingkungannya. Kemudian apabila jawaban Dimas adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Kemudian apabila jawaban Dimas karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, termasuk tadi beberapa yang disampaikan oleh Bu Riza, makanan temannya enak-enak. Nah, sementara di tiap hari itu aja makanannya. Nah, itu sama ya dengan poin D. Kemudian apabila jawaban Agus karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, ini berdasarkan dasar kebutuhan
tabel dasar kebutuhan hidup manusia. Kemudian, nah di sini ketika kita menghadapi banyak permasalahan, banyak kasus-kasus yang dimunculkan oleh murid atau siswa sendiri, nah kita sendiri sebenarnya punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol yang masing-masing posisinya sebenarnya memberikan dampak atau efek ke depannya. Nah, yang posisi kontrol pertama itu ada yang penghukum, sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Kelima, sebagai manajer. Nah, penghukum dan membuat merasa bersalah biasanya menciptakan identitas yang gagal. Oke Bapak Ibu ya. Contoh, kalau si guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau si gurunya berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah itu biasanya si hasil yang didapatkan dari itu, si murid akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Nah kemudian dampak berikutnya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya si murid mengulangi terus kesalahannya. Itu kalau misalnya kita berada di posisi penghukum. Kalau di posisi membuat merasa bersalah, seperti yang Bapak Ibu lihat tadi, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini begitu, ibu kecewa lihat kamu seperti ini, harusnya kamu seperti ini. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu sudah capek sama kelakuan yang kamu buat. Itu lebih ke membuat si muridnya merasa bersalah. Nah hasilnya si murid dia akan lebih ke menyangkal, berbohong, menyembunyikan fakta, kemudian lebih ke dampak akhirnya ke minta maaf, kemudian merasa rendah diri karena dibuat merasa bersalah terus-terus gitu kan. Nah, yang sebagai teman bisa Bapak Ibu lihat juga di depan. Biasanya kalau posisi guru sebagai teman itu biasanya selalu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, untuk melindungi muridnya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat ibu pernah bantu kamu. Kemudian hasil akhirnya apa? Si murid akan merasa ketergantungan kepada gurunya. Dan murid juga meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Baginya guru adalah segala-galanya karena merasa ketergantungan tadi. Nah, kemudian saya pikir apabila kayak ketergantungan itu kayak kepercayaan nih Bapak Ibu ya. Si murid mempunyai kepercayaan yang berlebih terhadap gurunya. Apabila si guru merubah posisinya, nah biasanya dampaknya kecewa. Muridnya kecewa. Biasanya ditemenin nih, sekarang enggak gitu. Karena misalnya kasusnya lebih parah atau lebih berat, jadi si guru nggak bisa nemanin, nggak bisa kasih pembelaan lagi. Nah akhirnya dampak pada muridnya lemah, tidak mandiri atau tergantung, biasanya tergantungan. Kemudian ada lagi pemantau, menghitung dan mengukur, kemudian apa peraturannya, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ini lebih kayak ke pengawasan ya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi si muridnya biasanya mengharapkan imbalan kalau misalnya sebagai pemantau. Nah posisi yang baik itu adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru yang baik itu adalah sebagai manajer. Biasanya guru yang berposisi manajer ini lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut atau pertanyaan pemantik yang diberikan ke murid untuk memunculkan potensi si murid. Nah akhirnya si murid menguatkan dirinya atau pribadinya. Dalam arti kata dia yang awalnya merasa tidak percaya diri,
atau tidak merasa tidak mampu, oh iya saya bisa mampu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya buat. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, ini yang diharapkan ke depannya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan si murid juga mengevaluasi diri dan memperbaiki diri secara terus-menerus. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam kaitannya dengan posisi kontrol guru, ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini pernah ya dengan Pak Urip, saya coba praktekkan dengan beberapa orang murid. Dia memang lebih enak restitusi Bapak Ibu daripada menghukum. Kemudian 9 ciri restitusi itu, pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu si murid menyadari kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Apapun tindakan yang disadari dia, apapun solusi yang disadari dia, itu lebih ke untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan bentuk tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak ada yang dipaksa, baik murid atau guru pun memaksa, tidak. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian nomor 6, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kemudian 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi hampir tidak ada unsur-unsur negatif di 3 posisi kontrol dulu awal, seperti penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman. Nah, ini langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Nah, biasanya kalau murid melakukan kesalahan, dia biasanya main bentak, kalau nggak main larang, langsung, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya membantu dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya. Nah, di validasi tindakan yang salah itu beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan itu seperti yang Bapak Ibu lihat di depan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu di validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, biasanya baliknya ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu beberapa pertanyaan efektif yang dapat digunakan dalam segitiga restitusi. Kemudian setelah divalidasi dan ditanyakan keyakinannya, si murid distabilkan lagi identitasnya. Distabilkan lagi identitasnya dengan pernyataan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya kamu, ibu pun juga seperti itu, bapak pun juga seperti itu. Nah, jadi distabilkan kembali sehingga si murid, biasanya kalau si murid kena panggil guru pasti udah bawaannya udah jelek tuh, udah gak enak gitu kan. Dia balik ke barisan dia pun, ke kelas dia pun pasti dengan perasaan yang biasanya malu atau terintimidasi habis kena marah atau kena panggil. Tapi kalau misalnya kita stabilkan lagi identitasnya, muridnya balik ke kelompoknya pasti juga dengan nyaman. Nah, ini beberapa contoh. Ada satu murid tertidur, kemudian saya panggil, kemudian saya tanyakan kenapa kamu tertidur, apa yang menyebabkan kamu tertidur hingga mengantuk pada saat jam pembelajaran. Si anaknya menjawab, saya bermain game online.
sampai larut malam. Nah kemudian menanyakan keyakinannya, saya ajukan lagi pertanyaan, apakah menurut kamu itu baik? Apakah ada hal-hal lain yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak bermain game online sampai larut malam? Nah kemudian nilai-nilai apa yang kamu yakini dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat di kelasmu? Nah si murid menjawabnya seperti itu. Di kesepakatan kelas kami ada kesepakatan untuk berperilaku disiplin, Pak. Nah kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya tidak akan bermain game online lagi. Saya akan coba tidur tepat waktu. Nah jadi ketika si anak sudah menyadari kesalahannya, saya stabilkan lagi identitasnya gitu. Jadi nggak kamu aja sih, Bapak dulu juga sering gitu, tapi dulu nggak ada game online, tapi seringnya main keluar malam, pulangnya larut malam, bangunnya akhirnya kesiangan gitu. Jadi setiap kesalahan itu wajar dibuat orang, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah itu restitusi lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak positifnya sih, tidak ada marah-marahnya, tidak ada emosi-emosinya, lebih ke komunikasi yang inilah, yang bagus, yang positif. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan tentang budaya positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yang ingin yang masih jadi pertanyaan atau jalan-jalan buat Bapak Ibu yang masih mengganjal. Boleh sebelum kita akhiri sesi berbagi pemahaman budaya positif. Ada Bapak Ibu? Di dalam ada Irina, mungkin izin bertanya Bang, berarti penggunaan kredit point bisa tidak tepat atau tidak efektif? Tergantung permasalahan kah? kredit poinnya. Ya. Seharusnya kalau sudah ada segitiga restitusi ataupun budaya positif, kredit point itu justru tidak lagi jadi pedoman gitu. Nah kita udah ke budaya positifnya, bahkan kredit point itu kan sebenarnya tadi udah acuan terakhir kita. Sebenarnya itu bukan solusi juga sebenarnya, karena tidak ada tindak lanjutnya sebenarnya. Ketika si anak dikasih poin, udah dapat 20, 50, udah habis sudah gitu. Ini nggak ada, paling nanti ketika berulang lagi, ini poin kamu udah 300 nih, poinmu udah 400 nih, poinmu udah 800 sekian. Nah ujung-ujungnya ketika anak melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak terlalu fatal, tapi poinnya menghantarkan dia untuk dikeluarkan. Nah itu yang jadi dilema kadang. Jadi alangkah baiknya kalau kita menerapkan budaya-budaya positif kayak segitiga restitusi sebelum poin itu sendiri diberlakukan. Jadi mungkin poin tetap ada bagian dalam pembinaan atau proses pembinaan siswa, murid, tapi bukan jadi acuan yang utama. Nah, jadi lebih ada lagi usaha-usaha yang bisa dilakukan sebelum poinnya ditetapkan. Contoh kalau kasus yang agak lumayan berat gitu Bang, contoh merokok, ya kan, atau mungkin seperti maling di luar gitu. Oke, yang sifatnya lebih ke kriminal lah ya. Iya. Kriminal. Ada lagi sesi sebenarnya di atas segitiga restitusi itu ada lagi yang namanya coaching. Coaching itu lebih bukan konseling ya Bapak Ibu, tapi lebih ke banyak pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan ke murid untuk sebenarnya si murid ini mampu untuk berbuat baik gitu. Cuman karena ada tekanan-tekanan misalnya kayak faktor keluarga mungkin yang tidak nyaman, atau misalnya lingkungan
teman-temannya mungkin, sehingga dia tidak merasa mampu. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya kalau dibudayakan hasilnya juga bagus. Nah, cuman kalau yang di luar itu kan sebenarnya kita juga harus kolaborasi dengan pihak yang lain, tidak hanya sepenuhnya ke sekolah. Nah, jadi bagaimana kita menciptakan kolaborasi juga yang positif. Sebenarnya kalau dimulai dari tindakan yang kecil kayak Bu Restu tadi 5S, tegur sapa, kemudian kayak Polri tadi juga ada satu berbicara, yang lain mendengarkan. Kemudian kan banyak tuh yang istilahnya yang sudah pernah kita lakukan, entah itu budaya bersih sebelum belajar. Jadi yang positif-positif itu pasti sebenarnya akan menghindari kasus-kasus atau masalah-masalah murid yang seperti Polri sebut tadi. Jadi membudayakan itu sebenarnya, konsisten melaksanakan itu. Begitu Polri. Oke, terima kasih Pak Arif. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? Oke, nanti mungkin di lain hari kita akan sambung dengan coaching, karena kebetulan kita sebagai sekolah penggerak juga, jadi ada sekolah ramah anak yang melekat di sekolah penggerak. Nah, saya rasa modul coaching juga bermanfaat juga untuk diterapkan di SMA Negeri 53 Batam. Baik, demikian Bapak Ibu untuk sesi berbagi pemahaman tentang budaya positif. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang sudah ngantuk, yang sudah menahan karena juga harus jam pulang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya banyak budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah kita, yang tidak hanya bermanfaat bagi murid kita tapi juga bagi diri kita sebagai seorang pendidik. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan Bang? Kita adalah